4 hari telah berlalu sejak Kim Dokja meninggalkan gerbang Paradise, dan benteng itu masih berdiri dengan kemegahan yang sama. Langit di atas Paradise tampak lebih damai dari sebelumnya, memancarkan warna-warna senja yang menenangkan dan hampir terasa lesu. Namun, di balik keindahan visual tersebut, atmosfer di dalam kelompok Kim Dokja mulai dipenuhi dengan kabut ketidakpastian. Lee Gilyung duduk di sudut taman dengan bahu yang merosot, menatap awan dengan pandangan suram. Ada kecemasan yang tumbuh di hatinya, sebuah perasaan terbuang yang mulai mengakar karena sosok yang selama ini menjadi pusat gravitasi mereka belum juga kembali. Lee Ji-hee, yang berusaha menutupi kegelisahannya sendiri dengan mengasah pedang berulang kali, mencoba mempertahankan rasionalitas kelompok. Namun, argumen-argumen kecil yang muncul di antara mereka mencerminkan retakan emosional yang diciptakan oleh Paradise. Mereka berada dalam kondisi yang disebut sebagai kedamaian yang seperti obat. Sebuah ketenangan yang begitu dalam hingga mulai melumpuhkan kewaspadaan mereka. Tanpa adanya ancaman monster atau instruksi skenario yang mendesak, waktu seolah berhenti berputar di dalam Paradise. Mereka berlatih sesekali, mencoba mengingat setiap nasihat teknis yang ditinggalkan Dokja sebelum ia pergi, tentang pentingnya ketekunan, peningkatan status kesabaran, dan kontrol sihir. Namun tanpa musuh yang nyata, latihan itu terasa hambar. Di luar dinding Paradise, dunia berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Kim Dokja dan Han Suyang sedang melakukan apa yang disebut sebagai perburuan potongan tersembunyi dengan cara yang paling tidak terduga. Alih-alih merangkak melalui ruang bawah tanah yang gelap, mereka melesat menembus dataran menggunakan Ferrari, sebuah kendaraan sihir hasil modifikasi yang memancarkan pendar energi biru yang intens. Han Suyang duduk di kursi pengemudi dengan senyum lebar yang hampir gila, menikmati sensasi kecepatan yang melampaui aturan fisik kastil gelap. Baginya, momen ini adalah pelarian dari naskah yang membosankan, sebuah kesempatan untuk hidup egois tanpa beban sebagai pahlawan. Kim Dokja, yang duduk di sampingnya, mengamati bagaimana Han Suyang menggunakan peluru sihir untuk meledakkan setiap monster yang mencoba mendekat. Ada kontras yang tajam antara Dokja yang biasanya penuh perhitungan dengan Han Suyang yang impulsif. Namun, dalam perjalanan ini, Dokja membiarkan dirinya terhanyut dalam euforia sesaat. Ia merenungkan betapa hidupnya selalu dipenuhi oleh kerja keras dan tekanan, mulai dari kehidupan sebagai pekerja kantoran yang terjebak lembur hingga menjadi pion dalam skenario kiamat. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali penuh atas narasinya sendiri, bukan sebagai pembaca yang mengamati dari jauh, melainkan sebagai pusat dari cerita tersebut. Keseruan Han Suyang menular secara perlahan. Saat Han Suyang berteriak ke langit tentang kebebasannya, Dokja merasakan dorongan yang sangat manusiawi untuk melepaskan topeng ketenangannya. Dengan rasa malu yang masih tertinggal, ia ikut meneriakkan identitasnya sebagai protagonis di tengah padang gurun yang sunyi. Tindakan ini memicu reaksi beragam dari para penghuni langit. Uriel tampak menutup matanya karena malu melihat tingkah laku Dokja, sementara naga api hitam abisal justru merasa terpesona dengan sisi dramatis yang ditunjukkan Dokja. Konstelasi lain bahkan mulai mempertimbangkan untuk berpindah saluran karena merasa perilaku Dokja terlalu berlebihan. Namun, di balik kegilaan perjalanan mereka, Dokja tidak pernah benar-benar melupakan tujuannya. Setiap rute yang mereka ambil, setiap monster yang mereka tabrak dengan Ferrari, adalah bagian dari rencana besar untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup guna menghancurkan pondasi Paradise. Ia tahu bahwa sementara ia bersenang-senang di luar, Paradise sedang mempersiapkan eksekusi narasinya. Dalam novel asli Ways of Survival, kedamaian Paradise selalu berakhir dengan tragedi yang terstruktur. Dokja menghitung hari dan jam, memastikan bahwa ia akan kembali tepat saat topeng kedamaian Reinhardt mulai retak. Dokja menyadari bahwa statusnya sebagai konstelasi memberikan tanggung jawab baru yang berat. Ia harus memastikan bahwa rekan-rekannya di dalam benteng tidak benar-benar kehilangan jati diri mereka. Ia mengkhawatirkan Lee Hyun Sung yang mungkin terlalu jujur untuk menyadari kebohongan Paradise, atau Shin Yuzung yang masih membutuhkan bimbingan untuk mengendalikan monster-monsternya. Perjalanan menggunakan Ferrari ini bukan hanya sekedar pelarian, melainkan cara Dokja untuk mengumpulkan modal cerita agar ia memiliki otoritas yang cukup untuk menantang Reinhardt dan sistem Starstream yang mendukung Paradise. Narasi ini menggambarkan bagaimana Kim Dokja mulai merangkul perannya dengan lebih aktif. Ia tidak lagi sekedar mengikuti jejak Yoo Jong Hyuk atau bereaksi terhadap ancaman Doka Ebi. Dengan Han Suyang sebagai sekutunya yang paling licik,
ia sedang menciptakan subplotnya sendiri yang akan mengguncang tatanan lantai 2 kastil gelap. Kecepatan Ferrari adalah simbol dari percepatan rencana Dokja. Ia tidak ingin hanya menjadi selamat, ia ingin menjadi orang yang menentukan siapa yang selamat. Malam mulai turun menyelimuti dataran saat Ferrari terus melaju menuju koordinat rahasia berikutnya. Cahaya lampu kendaraan sihir itu membelah kegelapan, menjadi satu-satunya titik terang di tengah keputusasaan kastil gelap. Kim Dokja menatap ke arah Paradise yang jauh di Cakrawala, menyadari bahwa ketenangan yang dirasakan Lee Gilyung dan yang lainnya saat ini adalah keheningan sebelum badai besar. Ia mengepalkan tangannya, siap untuk mengakhiri masa istirahatnya dan memulai serangan balik yang akan meruntuhkan surga palsu tersebut demi masa depan yang lebih nyata bagi seluruh kelompoknya. Di tengah keriuhan perjalanan mereka melintasi dataran Abyss, sebuah guncangan yang bukan berasal dari mesin Ferrari tiba-tiba menghantam kesadaran Kim Dokja. Dunia di sekitarnya seolah membeku sesaat ketika sebuah pesan sistem berwarna merah darah muncul di hadapannya. Pesan itu bukan sekedar notifikasi biasa, itu adalah pesan takdir. Suara yang bergema di kepalanya begitu berat dan dingin, menyatakan sebuah kalimat yang mampu menghentikan detak jantung siapapun, sebuah takdir besar mengharapkan kematianmu. Dokja mendadak menginjak rem dengan kekuatan penuh, membuat kendaraan sihir itu terhenti dengan suara decit logam yang memekakan telinga. Han Suyang, yang tadinya sedang bersenang-senang, terlempar ke depan dan meluapkan amarahnya. Namun Dokja tidak mendengarkan. Pikirannya tersedot ke dalam analisis mendalam tentang apa yang baru saja ia terima. Dalam literatur Ways of Survival, takdir adalah kekuatan yang jauh lebih menakutkan daripada probabilitas biasa. Takdir adalah manifestasi dari kehendak kolektif para konstelasi tingkat tinggi yang telah mengumpulkan kekuatan cerita yang cukup untuk memaksakan sebuah akhir pada suatu individu. Fakta bahwa pesan ini muncul hingga 3 kali berturut-turut menandakan bahwa kematian Dokja bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan sebuah peristiwa yang telah disepakati oleh sistem. Dokja mengingat kembali ingatan dari novel aslinya. Fenomena seperti ini biasanya hanya terjadi pada regresser Yu Jong-hyuk ketika ia menarik perhatian raja-raja neraka atau entitas setingkat nebula besar. Ketakutan mulai merayap di balik topeng ketenangannya. Ia menyadari bahwa keberaniannya menantang nebula dan statusnya yang meningkat terlalu cepat telah membuat para penghuni langit memutuskan untuk menuliskan kata tamat pada narasinya lebih awal dari yang ia rencanakan. Sementara Dokja bergulat dengan horor takdir di antah berantah, sebuah kengerian yang lebih nyata sedang terbentang di kedalaman Paradise. Jung Hyun, yang awalnya mengira ia telah menemukan tempat peristirahatan yang layak, kini berdiri di tengah-tengah pemandangan yang akan menghantui mimpinya selamanya. Di area bawah tanah benteng yang tersembunyi, ia menemukan kebenaran di balik kesuburan Paradise. Tempat itu bukanlah surga, melainkan sebuah pabrik pengolahan manusia. Hyun menatap dengan mata yang membelalak saat melihat para inkarnasi yang dianggap tidak berguna atau mereka yang terlalu lemah untuk melanjutkan skenario, dijadikan pupuk hidup bagi tanaman sihir yang menjadi sumber energi dan makanan kota. Bau busuk kematian tertutup oleh wewangian bunga yang ditanam Reinhardt di permukaan. Hyun menyadari bahwa setiap senyuman penduduk di atas sana dibayar dengan jeritan mereka yang perlahan-lahan dikonsumsi oleh akar-akar tanaman di bawah tanah. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan karena ia sempat mempercayai Reinhardt sebagai sosok pemimpin yang bijaksana. Kemarahan yang murni meledak dari dalam diri Jung Hyun. Ia bukan lagi sekedar anggota tim yang kebingungan. Ia kembali menjadi sang Judge of Destruction. Dengan pedang Sword of Judgment di tangannya, ia mulai melepaskan teknik Half Flames Ignition. Api suci yang meluap dari tubuhnya membakar setiap spesies iblis dan penjaga yang mencoba mendekat. Panas yang dihasilkan begitu hebat hingga dinding-dinding bawah tanah mulai retak, mencerminkan hancurnya ilusi Paradise yang selama ini ia peluk. Namun, pertempuran ini tidak seimbang. Reinhardt von Das muncul di hadapannya dengan ketenangan yang memuakan. Ia tidak membantah tuduhan Hyun. Sebaliknya, ia membenarkannya dengan nada bicara seorang pria yang percaya bahwa pengorbanan minor demi kebaikan mayor adalah sebuah keniscayaan. Reinhardt bahkan dengan berani menawarkan posisi kepala penjaga kepada Hyun. Seolah-olah kemarahan Hyun adalah sesuatu yang bisa dibeli dengan jabatan. Kontras antara api keadilan Hyun dan dinginnya pragmatisme Reinhardt menciptakan ketegangan yang menyesakan. Hyun mencoba memanggil kekuatan penuh dari sponsornya melalui Judgment Time, sebuah keterampilan yang memungkinkannya memberikan hukuman mutlak kepada mereka yang dianggap jahat oleh sistem kebaikan mutlak. Namun,
pesan sistem yang muncul justru membuatnya semakin putus asa. Konstelasi dari sistem kebaikan mutlak termasuk para malaikat agung tampak ragu-ragu. Mereka sedang berdebat di balik layar, mempertanyakan apakah tindakan Reinhardt benar-benar dianggap jahat dalam konteks kelangsungan hidup umat manusia di Starstream. Ketidaksiapan para malaikat untuk memberikan dukungan penuh membuat Hyun berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ia harus menghadapi Reinhardt dan pasukannya sendirian di ruang bawah tanah yang sesak. Di sisi lain, Kim Dok-ja yang berada jauh dari sana mulai menghubungkan titik-titik takdirnya. Ia menyadari bahwa takdir besar yang menginginkan kematiannya mungkin sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di Paradise. Kehancuran sebuah surga adalah narasi yang sangat disukai oleh para konstelasi yang haus akan drama tragedi. Narasi ini menekankan betapa rapuhnya keamanan yang dibangun di atas kebohongan. Kim Dok-ja kini harus berpacu dengan waktu, bukan hanya untuk menyelamatkan rekan-rekannya dari pengkhianatan Reinhardt, tetapi juga untuk menemukan cara menipu takdir yang telah dipaku oleh para bintang. Ia melihat ke arah cakrawala, di mana cahaya Paradise terlihat berkelap-kelip seperti lilin yang akan segera padam. Jika ia tidak bisa mengubah narasinya dalam waktu singkat, maka pengorbanan Jung Hyun dan kemarahannya yang membara hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah kegagalan di Kastil Gelap. Malam itu, di dua tempat yang berbeda, api kemarahan dan bayangan kematian mulai menyatu. Kim Dok-ja menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan sirkuit sihirnya yang bergejolak akibat pesan takdir. Ia menoleh ke arah Han Suyang, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melawan takdir yang besar adalah dengan menciptakan kekacauan yang jauh lebih besar. Perang melawan kepalsuan Paradise telah berubah menjadi perang untuk mempertahankan hak untuk hidup, dan Kim Dok-ja siap untuk membakar surga itu sendiri jika itu adalah harga yang harus dibayar untuk membatalkan ramalan kematiannya. Kegelapan di ruang bawah tanah Paradise terasa semakin mencekam seiring dengan meredupnya api neraka milik Jung Hyun. Di hadapannya, Reinhardt Vondas berdiri dengan ketenangan yang menghina moralitas. Sang penguasa menjelaskan dengan nada datar bahwa keberadaan surga di atas sana memerlukan pengorbanan yang tak terlihat di bawah sini. Baginya, inkarnasi yang lemah bukan lagi manusia, melainkan sekedar nutrisi bagi Paw Patrol Motion, pohon raksasa yang dahan-dahannya menjalar seperti tentakel monster ke seluruh penjuru gua. Hyun merasakan mual yang luar biasa saat menyadari bahwa keindahan bunga-bunga di Bukit Paradise berakar langsung pada daging dan jeritan manusia. Reinhardt tidak melihat dirinya sebagai iblis, melainkan sebagai seorang realis yang menjaga keseimbangan. Ia memprovokasi Hyun dengan menyatakan bahwa jika ia mati, maka kedamaian ribuan orang di atas sana akan ikut hancur. Dilema ini sempat membuat semangat Jung Hyun goyah. Sebuah beban berat bagi seorang hakim yang harus menimbang antara keadilan mutlak dan keselamatan kolektif. Namun, kebimbangan itu segera sirna saat ia melihat bagaimana Reinhardt memperlakukan para tahanan dengan begitu rendah. Hyun menyadari bahwa surga yang dibangun di atas tumpukan mayat bukanlah surga yang layak dipertahankan. Ketika situasi tampak semakin buntu bagi Hyun, bala bantuan akhirnya tiba. Lee Hyun Sung, Lee Ji-hee, dan anak-anak muncul menembus kegelapan, membawa secercah harapan di tengah keputusasaan. Mereka telah mengikuti jejak Hyun, tidak sanggup lagi berdiam diri dalam kenyamanan palsu Paradise. Lee Hyun Sung segera memasang posisi bertahan, menjadi perisai bagi rekan-rekannya saat pasukan monster Reinhardt mulai bergerak maju. Meskipun mereka telah menjadi jauh lebih kuat sejak skenario di Seoul, musuh yang mereka hadapi kali ini adalah entitas terkuat kedua di seluruh Kastil Gelap. Reinhardt menyambut kedatangan mereka dengan senyum haus darah. Baginya, kelompok Kim Dok-ja bukanlah ancaman, melainkan tambahan nutrisi berkualitas tinggi untuk pohonnya. Ia melepaskan seluruh kekuatan sihirnya, menciptakan tekanan udara yang begitu berat hingga lantai gua mulai retak. Dalam pandangan Reinhardt, pertempuran ini sudah berakhir sebelum dimulai karena sosok yang paling ia waspadai tidak ada di sana. Ketidakhadiran Dok-ja menjadi beban mental tersendiri bagi kelompok tersebut, membuat mereka merasa seperti anak ayam yang kehilangan induknya di tengah badai. Namun, tepat saat Reinhardt hendak melancarkan serangan pemungkasnya, seluruh struktur ruang bawah tanah bergetar hebat. Langit-langit gua yang terbuat dari batuan kokoh tiba-tiba runtuh, seolah-olah sebuah palu godam raksasa telah menghantamnya dari atas. Ledakan energi itu yang luar biasa merobek dahan-dahan pohon Paw Patrol Motion dan menghancurkan barisan monster dalam sekejap. Debu dan puing-puing beterbangan, menciptakan tirai putih yang menutupi pandangan semua orang. Dari tengah reruntuhan tersebut,
sebuah sosok muncul dengan aura yang begitu tajam hingga mampu membelah udara. Bukan Kim Dok-ja yang muncul pertama kali, melainkan sosok pria yang kehadirannya selalu membawa bencana sekaligus penyelamatan, Yoo Jong-hyuk. Sang regresser berdiri dengan pedang yang masih berselimut energi hitam, menatap Reinhard dengan pandangan merendahkan. Di belakangnya, Han Suyang menyusul dengan seringai licik, tampak sangat menikmati kekacauan yang baru saja mereka ciptakan. Kedatangan Yoo Jong-hyuk mengubah dinamika pertempuran secara instan. Reinhard yang tadinya percaya diri kini menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ia mengenali sosok yang berdiri di depannya sebagai variabel yang jauh lebih berbahaya daripada Jong Hyun. Jong-hyuk tidak membuang waktu untuk berdebat moral. Baginya, Paradise hanyalah hambatan kecil dalam perjalanannya menuju akhir skenario. Ia mengarahkan pedangnya ke arah Reinhard, memberikan tekanan mental yang begitu besar, hingga sang penguasa Paradise terpaksa menarik kembali semua dahan pohonnya untuk melindungi diri. Di tengah kekacauan itu, Han Suyang memberikan dukungan melalui manipulasi bayangan dan klon-klonnya, memastikan bahwa tidak ada monster yang bisa mendekati rekan-rekan mereka yang terluka. Meskipun mereka sering berselisih, kehadiran Suyang memberikan kestabilan taktis yang dibutuhkan tim. Namun, ada satu pertanyaan yang menggantung di benak semua orang, di mana Kim Dok-ja? Mengapa ia mengirimkan Jong-hyuk dan Suyang terlebih dahulu? Narasi ini menggambarkan bagaimana struktur kekuasaan di Paradise mulai hancur secara fisik dan ideologis. Cahaya yang masuk dari langit-langit yang runtuh menyinari wajah-wajah para tahanan yang selama ini hidup dalam kegelapan, memberikan simbolisme bahwa kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Reinhard kini terdesak, bukan hanya oleh kekuatan fisik para inkarnasi, tetapi juga oleh runtuhnya narasi penyelamat yang selama ini ia agungkan. Pertempuran besar di lantai 2 kastil gelap kini mencapai puncaknya. Dengan bergabungnya kekuatan Yoo Jong-hyuk dan kelompok Kim Dok-ja, Paradise bukan lagi tempat perlindungan, melainkan medan perang yang akan menentukan siapa yang layak untuk naik ke tingkat selanjutnya. Langit-langit yang hancur menjadi pintu gerbang bagi kebenaran yang kejam, dan di tengah puing-puing tersebut, Kim Dok-ja sedang mempersiapkan langkah terakhirnya untuk mengakhiri sandiwara Reinhard selamanya. Ia sedang menunggu momen yang tepat untuk muncul, bukan hanya sebagai penyelamat, melainkan sebagai narator yang akan menuliskan kata penutup bagi surga palsu ini. Suasana di ruang bawah tanah Paradise yang hancur semakin memanas ketika debu reruntuhan langit-langit mulai mengendap. Lee Ji-hee adalah yang pertama berteriak memanggil sosok yang baru saja muncul dengan cara yang begitu destruktif. Namun, Yoo Jong-hyuk, yang berdiri di tengah kekacauan tersebut, sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada sapaan muridnya. Tatapannya tajam, menyapu setiap sudut ruangan yang dipenuhi spesies iblis dan dahan pohon perpetual motion. Pertanyaan pertama yang terlontar darinya bukan tentang keselamatan rekan-rekannya, melainkan tentang keberadaan satu orang yang menjadi fokus kecemasannya, Kim Dok-ja. Kebingungan melanda kelompok tersebut ketika Yoo Sang-ah turun dari langit-langit menyusul Jong-hyuk, membawa Yumiya dengan keanggunan yang kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Alih-alih merayakan reuni, Yoo Sang-ah langsung menyampaikan berita yang mematikan suasana, bahwa Kim Dok-ja saat ini sedang berada dalam bahaya besar. Pernyataan ini terasa sangat ironis bagi Lee Ji-hee dan Jong Hyun, yang merasa bahwa merekalah yang sedang bertaruh nyawa menghadapi Reinhard, sementara Kim Dok-ja dianggap sedang bersenang-senang di luar sana. Namun, ketegangan di wajah Yoo Sang-ah menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi Dok-ja bukan sekedar serangan fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih esoteris dan mematikan. Di tempat lain, jauh dari Paradise, Kim Dok-ja dan Han Suyang sedang mengamati langit kastil gelap yang mulai berubah warna. Dok-ja mencoba memahami mekanisme di balik hilangnya ingatan kolektif yang mungkin menimpa orang-orang jika ia mati. Han Suyang, dengan ekspresi yang jarang terlihat serius, menjelaskan bahwa kematian dalam skenario ini bukan hanya tentang berhentinya napas, melainkan tentang terhapusnya narasi dari memori dunia. Bagi mereka yang mati, ingatan tidak lagi memiliki tempat untuk berlabuh. Diskusi filosofis ini terputus ketika sebuah pesan sistem raksasa muncul di udara, memancarkan cahaya keemasan yang bisa dilihat dari seluruh penjuru lantai 2. Seseorang di Dark Castle telah mencapai transendensi pertama dalam skenario. Pesan itu bukan sekedar informasi, itu adalah proklamasi kekuatan. Dok-ja tersenyum tipis, menyadari bahwa rencananya untuk membiarkan Yoo Jong-hyuk bekerja keras akhirnya membuahkan hasil. Transendensi adalah tahap di mana seorang inkarnasi mulai melampaui batasan yang ditetapkan oleh sistem dan sponsor. Bagi Jong-hyuk,
Ini adalah langkah awal untuk menjadi entitas yang mampu menantang rasi bintang secara langsung. Dokja tahu bahwa dengan status transendensi ini, Jong Hyuk kini adalah bala bantuan terkuat yang pernah ada di kastil gelap. Kembali ke ruang bawah tanah Paradise, Reinhardt merasakan pergeseran kekuatan tersebut dengan sangat nyata. Ia yang tadinya menganggap dirinya penguasa mutlak, kini merasa seperti seekor tikus yang terjepit di depan predator puncak. Yu Jong Hyuk tidak lagi hanya memancarkan haus darah, melainkan otoritas murni. Setiap gerakan Jong Hyuk kini diikuti oleh riak probabilitas yang menghancurkan struktur sihir di sekitarnya. Tekanan yang dihasilkan begitu besar hingga beberapa monster tingkat rendah di sekitar Reinhardt meledak karena tidak mampu menahan beban energi tersebut. Yu sangat mencoba meyakinkan kelompok untuk segera meninggalkan tempat itu, namun Jung Hyun bersikeras bahwa mereka tidak bisa pergi tanpa menghancurkan sumber kejahatan Paradise. Perdebatan ini terjadi di tengah kepungan monster yang mulai keluar dari lorong-lorong gelap. Situasi menjadi semakin rumit karena ketidakhadiran Gong Pildu, sang ahli pertahanan, membuat mereka sulit menahan gelombang musuh yang terus berdatangan. Namun, kemunculan Yu Jong Hyuk sebagai transenden memberikan harapan baru. Ia mulai menebas dahan-dahan pohon raksasa dengan kecepatan yang melampaui kemampuan mata manusia untuk melacaknya. Narasi ini menggambarkan bagaimana transendensi Jong Hyuk mengubah realitas pertempuran. Setiap ayunan pedangnya bukan lagi sekedar serangan fisik, melainkan penghapusan keberadaan musuh. Reinhardt mencoba memanggil seluruh kekuatan Paradise untuk menahan Jong Hyuk, namun ia menyadari bahwa surga yang ia bangun hanyalah sebuah kotak pasir yang rapuh di depan kekuatan transenden. Kehancuran fisik Paradise kini sejalan dengan kehancuran narasi Reinhardt sebagai penyelamat. Di kejauhan, Kim Dokja merasakan getaran dari pencapaian Jong Hyuk. Ia tahu bahwa dengan Jong Hyuk yang kini mencapai tahap transendensi, keseimbangan kekuatan di kastil gelap telah hancur total. Namun, Dokja juga sadar bahwa pencapaian ini akan menarik perhatian lebih banyak konstelasi yang haus akan drama. Takdir kematian yang mengincarnya kini terasa semakin dekat seiring dengan semakin terangnya cahaya transendensi Jong Hyuk. Dokja harus segera kembali ke Paradise, bukan hanya untuk mengakhiri Reinhardt, tetapi untuk menghadapi takdirnya sendiri di tengah panggung yang telah disiapkan oleh sang regressor. Konfrontasi di Paradise kini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang memiliki narasi terkuat untuk bertahan hingga akhir skenario. Yu Jong Hyuk berdiri di tengah kehancuran, menjadi simbol dari kekuatan yang menolak untuk tunduk pada aturan sistem. Sementara Kim Dokja bersiap untuk menjadi narator yang akan menyatukan semua kepingan kekacauan ini menjadi sebuah akhir yang ia inginkan. Babak baru peperangan di kastil gelap telah dimulai, dan kali ini, para bintang sendiri pun akan gemetar melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di kejauhan dari medan tempur yang bergejolak, Kim Dokja dan Han Suyang mengamati langit dengan perasaan yang campur aduk. Dokja menanggapi ejekan Han Suyang tentang kedekatannya dengan Yu Jong Hyuk dengan nada dingin yang terukur. Ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan sang regressor bukanlah didasari oleh kepercayaan pada kepribadian, melainkan kepercayaan pada data dan pengalaman. Bagi Dokja, Yu Jong Hyuk adalah instrumen paling efisien dalam skenario ini, seorang ahli strategi yang telah menyerap informasi dari ribuan tahun penderitaan dan regresi. Namun, kecemasan tetap membayang di benak Dokja karena ia tahu betapa rapuhnya kondisi mental Jong Hyuk yang seringkali dijuluki sebagai ikan matahari. Sementara itu, di pusat Paradise, Yu Jong Hyuk berdiri sebagai pusat gravitasi baru yang menggetarkan seluruh dimensi. Transendensi yang ia capai bukan sekedar peningkatan status numerik, melainkan sebuah pencapaian esoteris yang dijelaskan dalam Ways of Survival sebagai kursus terakhir kemurtalan. Fenomena ini melibatkan proses yang sangat menyakitkan, menendang tangga yang telah membawa seseorang naik ke atas. Jong Hyuk dipaksa untuk melupakan semua kenyamanan sistem, melupakan level, melupakan keterampilan yang disubsidi oleh Dokaibi, dan melupakan ketergantungan pada sponsor. Ia harus menempa keberadaannya sendiri menjadi sebuah cerita yang murni melalui latihan ekstrem yang melampaui batas spesiesnya. Aura emas yang menyelimuti tubuh Yu Jong Hyuk saat ia menghunus Heavenly Sword of Gathering Clouds memancarkan frekuensi yang berbeda dari kekuatan manapun di kastil gelap. Keunikan dari kekuatan ini adalah hilangnya pesan sistem. Saat Jong Hyuk bergerak, tidak ada notifikasi yang muncul di hadapan para penonton langit tentang penggunaan keterampilan aktif. Hal ini dikarenakan transendensi adalah kekuatan yang dibangun secara mandiri oleh individu,
bukan barang pinjaman dari Starstream. Ini adalah bentuk perlawanan paling murni terhadap sistem yang mencoba mengendalikan takdir manusia. Reinhard von Das, yang kini telah menyatu sepenuhnya dengan pohon raksasa Perpetual Motion, menatap Jung Hyuk dengan kombinasi rasa takut dan ketidakpercayaan. Baginya, transendensi adalah dongeng yang mustahil dicapai oleh inkarnasi di lantai 2. Reinhard mencoba menggunakan dahan-dahan pohonnya yang telah menjadi hutan raksasa untuk melilit dan menghisap energi Jung Hyuk. Namun, setiap dahan yang mendekat hancur menjadi abu sebelum sempat menyentuh jubah hitam sang regressor. Jung Hyuk bergerak dengan presisi yang mematikan, menebas struktur sihir Paradise dengan dua pedang yang seolah-olah membelah realitas itu sendiri. Narasi ini menggambarkan bagaimana Jung Hyuk mengingat kembali pertemuannya dengan Reinhard di regresi-regresi sebelumnya. Ia menyatakan dengan dingin bahwa ia telah mengalahkan Reinhard di putaran terakhir, dan kali ini, tujuannya bukan sekedar mengalahkan, melainkan memusnahkan keberadaan Reinhard dari sejarah kastil gelap. Setiap serangan Jung Hyuk membawa beban dari memori kegagalannya yang lalu, menjadikannya serangan yang tidak mungkin ditahan oleh seseorang yang hanya mengandalkan surga palsu dan nutrisi dari nyawa manusia. Di sisi lain, Kim Dokja mulai mempertimbangkan untuk menggunakan keterampilannya untuk memantau pertempuran secara langsung. Ia merasa perlu memastikan bahwa Jung Hyuk tidak tergelincir kembali ke dalam lubang psikotik yang bisa menggagalkan rencana besar mereka. Han Suyang, yang menyadari keraguan Dokja, memberikan dorongan provokatif agar Dokja bertindak sebagai pengawas bagi sang protagonis. Interaksi antara Dokja dan Suyang di sini menunjukkan betapa mereka berdua memahami bahwa masa depan dunia ini bergantung pada keseimbangan antara kekuatan kasar Jung Hyuk dan manipulasi informasi Dokja. Kekuatan transendensi yang ditunjukkan Jung Hyuk mulai merambat ke seluruh area Paradise, menghancurkan ilusi perlindungan yang selama ini dipuja oleh penduduknya. Gedung-gedung mulai retak bukan karena getaran fisik, melainkan karena narasi yang menopangnya sedang dirobek oleh keberadaan transenden. Jung Hyuk berdiri di tengah-tengah badai emas, menjadi simbol dari upaya mulia manusia yang menolak untuk menjadi sekedar penonton di kursi yang disediakan oleh para rasi bintang. Reinhard melakukan upaya terakhir dengan mengubah seluruh bentuk Paradise menjadi rahim bagi monster-monster yang mengerikan. Ia memohon kepada sistem agar memberikan perlindungan bagi surga yang telah ia pelihara selama 700 tahun. Namun, permintaannya diabaikan oleh para Dokkaebi yang kini justru lebih tertarik pada tontonan transendensi Jung Hyuk. Di mata Starstream, Reinhard adalah cerita lama yang sudah usang, sementara Jung Hyuk adalah narasi baru yang menjanjikan rating tinggi. Babak akhir di Paradise menjadi semakin tragis saat Jung Hyuk mulai memberikan serangan penutup. Cahaya pedangnya tidak hanya memotong daging, tetapi juga memotong koneksi Reinhard dengan pohon Perpetual Motion. Tanpa sumber energinya, tubuh Reinhard mulai menua dengan kecepatan yang mengerikan, menunjukkan usia aslinya yang telah lama disembunyikan. Kehancuran Reinhard adalah bukti bahwa tidak ada surga yang bisa bertahan jika dibangun di atas fondasi kepalsuan dan stagnasi. Yu Jung Hyuk tidak memberikan belas kasihan. Baginya, Reinhard adalah pengingat akan kelemahan manusia yang memilih untuk berhenti di tengah jalan. Dengan satu tebasan horizontal yang memancarkan pendar emas menyilaukan, Jung Hyuk mengakhiri eksistensi sang pemilik Paradise. Saat pohon raksasa itu mulai layu dan hancur, seluruh benteng Paradise pun mulai runtuh. Di tengah puing-puing kejayaan palsu tersebut, Yu Jung Hyuk berdiri sendirian, seorang pria yang telah melampaui batasannya namun kehilangan sisa kemanusiaannya dalam proses tersebut. Kim Dokja, yang melihat ini dari jauh, menyadari bahwa panggung kini telah dibersihkan untuk kehadirannya kembali, sebagai satu-satunya orang yang bisa menangani beban dari sebuah dunia yang telah kehilangan surganya. Udara di dalam gua bawah tanah Paradise tidak lagi sekedar berbau busuk, melainkan bergetar hebat seolah-olah sebuah jet tempur baru saja melesat membelah atmosfer yang sempit. Energi emas yang memancar dari tubuh Yu Jung Hyuk menciptakan gelombang kejut yang meretakkan dinding-dinding batu purba. Monster-monster yang berada dalam jangkauan radiasi energi tersebut hancur berkeping-keping tanpa sempat mengeluarkan satu pun jeritan. Cahaya emas yang merupakan manifestasi dari transendensi tersebut memiliki daya hancur yang mampu melenyapkan spesies kelas 4 dan 5 dalam sekejap mata. Inilah wujud dari Breaking the Sky Swordsmanship, sebuah jalan pedang yang secara harfiah diciptakan untuk membelah cakrawala. Yu Jung Hyuk bergerak bukan lagi sebagai manusia biasa yang terikat oleh batasan otot dan tulang, melainkan sebagai sebuah narasi hidup yang telah ditempa melalui ribuan tahun penderitaan dan latihan.
Meskipun secara fisik tubuh Jong Hyuk saat ini masih memiliki batas status yang rendah dibandingkan regresi-regresi puncaknya, ia mampu memaksakan teknik tersebut melalui pengendalian ITE yang luar biasa presisi. Di balik setiap tebasan pedangnya, tersimpan akumulasi waktu yang tidak masuk akal. Jika digabungkan dengan masa pelatihannya di dimensi kegelapan, Yu Jong Hyuk telah mengayunkan pedangnya selama lebih dari 100 tahun. Dedikasi yang melampaui kewajaran ini memungkinkannya mencapai puncak kemanusiaan yang setara dengan para pengembara antar dimensi. Meskipun tubuhnya terus memberikan sinyal peringatan akibat beban berlebih dari kekuatan transenden, Jong Hyuk terus mengayunkan pedangnya dengan ritme yang mematikan. Ia sadar bahwa levelnya saat ini masih jauh di bawah gurunya, sang penjaga pedang pemecah langit. Namun bagi monster-monster di Paradise, ia adalah dewa kematian yang tak terelakkan. Reinhard von Das, sang penguasa yang kini telah kehilangan wibawanya, menatap pemandangan itu dengan horor yang murni. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang manusia yang bukan merupakan pengembara resmi dari dimensi lain bisa mencapai tahap transendensi di dalam skenario yang begitu awal. Setiap kata yang ingin ia ucapkan tertahan di tenggorokan saat tempat pijakannya hancur berkeping-keping oleh bila itu Jong Hyuk. Reinhard menyadari bahwa surga yang ia bangun selama 700 tahun kini sedang diadili oleh seseorang yang tidak mengenal ampun. Namun, drama yang lebih menyesakkan dada terjadi di sudut lain medan tempur. Shin Yuzong, yang mencoba menjinakkan salah satu monster raksasa hasil eksperimen Reinhard, tiba-tiba dihantam oleh banjir ingatan yang mengerikan. Melalui keterampilan komunikasinya, Yuzong terhubung dengan jiwa monster tersebut, dan apa yang ia temukan adalah neraka yang tak terkatakan. Ia merasakan keputusasaan makhluk yang jatuh ke dasar Paradise, dikonsumsi oleh monster lain, dan dipaksa untuk bertahan hidup dengan cara memakan daging sesama dalam kegelapan yang amadi. Trauma kolektif dari monster tersebut mengalir deras ke dalam kesadaran kecil Shin Yuzong. Rasa sakit, teriakan yang tak terdengar, dan kebencian terhadap dunia yang membuang mereka meluap hingga melampaui kapasitas mental sang gadis kecil. Pembuluh darah di tubuh Yuzong tidak mampu menahan tekanan arus informasi dan emosi tersebut. Darah mulai mengalir dari hidung dan mulutnya, sementara air mata darah membasahi pipinya. Ia tampak seolah-olah sedang hancur dari dalam. Jiwanya terkoyak oleh penderitaan makhluk yang ia coba selamatkan. Melihat kondisi rekannya yang kritis, Lee Gilyung tidak tinggal diam. Meskipun mereka berdua seringkali berselisih dan berebut perhatian Kim Dokja, pada momen paling gelap ini, ikatan mereka sebagai sesama anak yang bertahan hidup di kiamat teruji. Gilyung segera mengaktifkan keterampilan Divorce Communication, mencoba berbagi beban yang ditanggung Yuzong. Dua anak kecil itu bersatu, menggabungkan saluran pemahaman mereka untuk menahan arus kegilaan dari monster tersebut. Namun, lawan yang mereka hadapi memiliki ego yang terlalu rusak dan terlalu besar untuk ditangani oleh dua anak manusia. Darah kini juga mulai mengalir dari hidung Lee Gilyung. Suara pembuluh darah yang pecah terdengar samar di tengah bisingnya pertempuran, menandakan bahwa jiwa mereka berdua sedang berada di ambang keruntuhan. Mereka sedang membayar harga yang sangat mahal karena mencoba menyentuh kegelapan yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh siapapun. Shin Yuzong mulai merasa ingin menyerah, merasakan jiwanya perlahan-lahan meredup di hadapan penderitaan monster itu. Tepat saat kesadaran Shin Yuzong hampir padam sepenuhnya, ia merasakan sebuah kehadiran yang berbeda. Di tengah kekacauan dan tekanan yang menyesakkan, ada sebuah tatapan yang terasa hangat namun sangat kuat di punggungnya. Tatapan ini sama sekali tidak terpengaruh oleh aura mengerikan dari monster atau kemarahan Reinhard. Kehadiran ini terasa begitu akrab namun jauh lebih megah dari sebelumnya. Seolah-olah ada sebuah bintang yang baru saja turun dari langit untuk menaungi mereka. Pesan sistem muncul dengan pendar cahaya yang lembut di depan mata Yuzong yang mulai kabur. Konstelasi yang belum memiliki nama sedang memandangmu. Kehadiran sosok ini memberikan jangkar bagi jiwa Yuzong dan Gilyung yang tadinya terombang-ambing. Mereka merasakan beban psikologis yang tadinya tak tertahankan perlahan-lahan mulai stabil. Kim Dokja telah kembali, bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai pelindung yang otoritasnya mulai diakui oleh tatanan bintang. Meskipun ia masih menyembunyikan identitas resminya di balik status konstelasi tanpa nama, pengaruh kehadirannya cukup untuk membalikkan keputusasaan menjadi harapan. Narasi ini menggambarkan bagaimana transendensi fisik Jong Hyuk dan transendensi spiritual Dokja mulai bekerja secara sinergis. Sementara Jong Hyuk menghancurkan bentuk fisik dari Paradise yang busuk,
Dokja hadir untuk menyembuhkan luka-luka naratif dan psikologis yang ditinggalkan oleh tempat tersebut. Pertempuran di Paradise bukan lagi sekedar perebutan wilayah, melainkan perjuangan untuk menyelamatkan kemanusiaan dari kehancuran total. Kim Dokja berdiri di sana, mengamati murid-muridnya dan rekannya, siap untuk menunjukkan bahwa di dunia yang tanpa harapan ini, masih ada satu orang yang akan terus membaca dan menjaga cerita mereka agar tidak berakhir dalam tragedi. Gua bawah tanah Paradise yang tadinya dipenuhi oleh raungan haus darah dan getaran kehancuran, tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang menyesakkan. Di pusat kekacauan tersebut, Shin Yuzung berdiri dengan tangan kecilnya yang menyentuh cangkang luar monster cemara raksasa yang mengerikan. Tatapan dari konstelasi yang belum memiliki nama menjadi satu-satunya jangkar yang menahan kesadaran Yuzung agar tidak tenggelam dalam lautan keputusasaan makhluk tersebut. Yuzung tidak lagi melihat monster itu sebagai ancaman, melainkan sebagai kumpulan luka yang telah lama diabaikan oleh dunia. Shin Yuzung menyadari sebuah kebenaran pahit bahwa luka-luka di tubuh monster itu bukan sekedar tanda pertempuran, melainkan bukti eksistensinya. Setiap bekas luka adalah narasi penderitaan yang membuat monster itu menjadi kuat namun sangat kesepian. Dengan keberanian yang melampaui usianya, Yuzung menyampaikan pesan tanpa suara bahwa rasa sakit tidak seharusnya mengubah seseorang atau sesuatu menjadi monster. Proses penjinakan ini bukan tentang penaklukan kekuatan, melainkan tentang pengakuan terhadap rasa sakit. Melalui saluran komunikasi yang kini telah stabil, Yuzung mulai berbagi beban emosional tersebut, mengubah naga cemara yang liar menjadi sekutu yang patuh. Keberhasilan Yuzung menjinakkan naga cemara menjadi titik balik bagi moral kelompok. Lee Ji-hee dan Yung Hwan menatap dengan kagum sekaligus lega saat monster yang tadinya hampir menghancurkan jiwa anak-anak itu kini menundukkan kepalanya dalam ketundukan yang tulus. Namun, momen haru ini segera tertutup oleh awan gelap yang dibawa oleh Yusangah. Kabar mengenai ramalan dari Olympus yang menyatakan bahwa Kim Dokja akan segera menemui ajalnya mulai menyebar di antara anggota tim, menciptakan jenis ketegangan baru yang berbeda dari ancaman fisik monster manapun. Ramalan tersebut bukan hanya tentang kematian, melainkan tentang pengkhianatan yang paling menyakitkan, bahwa Kim Dokja akan dibunuh oleh orang yang paling ia cintai. Pernyataan ini memicu diskusi intens dan kebingungan massal di antara rekan-rekan Dokja. Bagi mereka yang telah berjuang bersama Dokja melintasi berbagai skenario, premis ini terasa tidak masuk akal sekaligus menakutkan. Mereka mulai mempertanyakan definisi cinta dalam konteks ramalan tersebut. Apakah itu cinta romantis, persaudaraan, ataukah sesuatu yang lebih mendalam terkait dengan ikatan takdir dalam Starstream? Yung Hwan mencoba menganalisis situasi dengan logika tajamnya, mempertanyakan siapa sebenarnya yang memegang posisi sebagai orang paling dicintai dalam hidup Kim Dokja. Namun, semakin mereka mencari jawaban, semakin mereka menyadari betapa sedikitnya yang mereka ketahui tentang kehidupan pribadi pria yang selalu melindungi mereka itu. Dokja adalah sosok yang transparan dalam strategi, namun sangat tertutup dalam hal perasaan. Lee Hyun Sung tampak sangat terganggu dengan gagasan bahwa salah satu dari mereka mungkin menjadi instrumen kematian Dokja tanpa sengaja. Di tempat lain, Kim Dokja yang memantau pembicaraan ini melalui sudut pandang orang ketiga, merasakan ironi yang mendalam. Ia melihat bagaimana rekan-rekannya berjuang dengan pertanyaan yang bahkan ia sendiri tidak yakin bisa menjawabnya. Ramalan Olympus dikenal karena kepastiannya yang kejam, namun Dokja juga tahu bahwa takdir dalam dunia ini adalah sesuatu yang bisa dimanipulasi jika seseorang memahami alur ceritanya. Kebingungan kelompoknya menjadi bukti betapa kuatnya narasi cinta Kim Dokja yang sedang dimainkan oleh para rasi bintang sebagai tontonan tragis. Lee Ji-hee, dengan sikapnya yang pragmatis, mencoba menghibur diri dengan fakta bahwa Dokja memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Namun, Yusangah memperingatkan bahwa ramalan Olympus memiliki cara untuk memastikan bahwa kematian yang diramalkan bersifat absolut dan mampu melampaui keterampilan pemulihan biasa. Kematian yang direncanakan oleh para dewa adalah penghapusan narasi, bukan sekedar berhentinya fungsi biologis. Hal ini membuat anggota tim menyadari bahwa mereka harus melindungi Dokja bukan hanya dari musuh luar, tetapi juga dari kemungkinan takdir yang memaksa mereka untuk menyakitinya. Narasi ini menggambarkan pergeseran dinamika kelompok dari sekedar rekan seperjuangan menjadi pelindung bagi narator mereka. Mereka tidak lagi hanya mengikuti rencana Dokja. Mereka kini memiliki misi pribadi untuk membatalkan ramalan tersebut. Diskusi mengenai siapa orang yang paling dicintai menjadi semacam introspeksi kolektif bagi tim,
di mana masing-masing anggota merenungkan hubungan mereka dengan Dokja. Apakah itu kasih sayang seorang adik seperti Shin Hyuzung, loyalitas buta seperti Lee Hyun Sung, atau rivalitas yang mendalam seperti Yoo Jong Hyuk? Sementara itu, Yoo Jong Hyuk tetap berada di pinggiran diskusi, tampak tidak peduli namun inderanya yang tajam merekam setiap kata. Bagi sang regresser, ramalan adalah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekuatan murni. Namun, kehadiran Yoo Sang-ah yang membawa pesan dari Olympus memberikan dimensi politik yang lebih luas pada konflik di Paradise. Dokja kini bukan hanya target bagi monster di lantai 2, tetapi juga target bagi kepentingan nebula-nebula besar yang ingin melihat sang variabel tak terduga ini dihapus dari skenario. Malam di Paradise pun berlanjut dengan ketidakpastian yang menggantung. Kim Dokja menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia harus segera kembali dan menghadapi rekan-rekannya sebelum ramalan itu menciptakan keretakan permanen dalam tim. Ia menutup jendela komunikasinya, mempersiapkan diri untuk skenario yang paling sulit yang pernah ia hadapi. Sebuah skenario di mana perasaan pribadinya menjadi senjata utama yang akan digunakan sistem untuk menghancurkannya. Perang melawan takdir telah dimulai, dan Kim Dokja tahu bahwa kali ini, musuh terbesarnya mungkin adalah kasih sayang yang ia miliki untuk orang-orang yang ia selamatkan. Di tengah reruntuhan Paradise yang masih berasap, sebuah diskusi yang lebih menegangkan daripada pertempuran melawan monster baru saja dimulai. Fokusnya bukan lagi pada strategi militer, melainkan pada sebuah pertanyaan metafisika yang dilemparkan oleh ramalan Olympus. Siapa sebenarnya orang yang paling dicintai oleh Kim Dokja? Lee Ji-hee, dengan rasa percaya diri khas remaja, menjadi orang pertama yang mengajukan teori bahwa dirinya adalah kandidat utama. Argumennya sederhana namun menggelikan. Sebagai seorang siswi SMA yang manis, ia merasa secara statistik memiliki peluang lebih besar untuk menjadi objek kasih sayang seorang pria dewasa. Namun, klaim ini segera tenggelam dalam gelombang ketidakpercayaan dari anggota kelompok lainnya. Jung Hyun, yang selalu bertindak sebagai pengamat rasional, memberikan pandangan yang lebih dewasa. Ia menunjuk Yoo Sang-ah sebagai sosok yang paling logis. Hyun memaparkan fakta-fakta objektif mengenai kecantikan Yoo Sang-ah yang luar biasa serta pengabdian tanpa pamrih yang telah ia tunjukkan dalam upaya menyelamatkan Dokja. Bagi Hyun, akan menjadi sebuah anomali jika Kim Dokja tidak jatuh hati pada wanita yang telah bertaruh nyawa demi dirinya. Wajah Yoo Sang-ah memerah mendengar analisis tersebut, menciptakan suasana canggung yang sangat kontras dengan latar belakang kehancuran di sekitar mereka. Namun, perdebatan ini mencapai titik absurditas baru ketika mereka menemukan sebuah alat sistem yang disebut sebagai alat pengukur kasih sayang konstelasi. Alat ini, yang mungkin ditinggalkan oleh para dokaibi sebagai bagian dari hiburan bagi para penonton langit, menjanjikan jawaban numerik atas pertanyaan yang sedang menyiksa mereka. Yoo Sang-ah, didorong oleh rasa penasaran dan desakan rekan-rekannya, menjadi orang pertama yang mencoba. Ketika tombol ditekan, hasil yang muncul mengejutkan semua orang, 481 poin. Skor ini dianggap sangat tinggi, hampir mendekati angka keramat yang mengonfirmasi bahwa Yoo Sang-ah memang memiliki tempat khusus di hati Dokja. Keriuhan pecah seketika. Lee Ji-hee merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera mencoba alat tersebut dengan mengenakan pakaian yang sama dengan Yoo Sang-ah. Sebuah tindakan yang didorong oleh kecurigaan bahwa alat tersebut mungkin hanya membaca penampilan fisik. Namun, ketika angka yang muncul kembali menunjukkan tepat 481 poin, keheningan yang mematikan jatuh menyelimuti kelompok itu. Satu persatu anggota tim, mulai dari Lee Hyun Sung hingga Lee Gil-young, mencoba alat tersebut, dan hasilnya tetap konsisten tanpa meleset satu digit pun, 481 poin untuk semua orang. Realitas di balik angka tersebut mulai meresap ke dalam benak mereka. Skor 481 poin bukanlah angka yang menunjukkan kedalaman cinta romantis, melainkan sebuah konstanta yang mencerminkan cara Kim Dokja memandang mereka. Dokja tidak mencintai satu orang lebih dari yang lain. Ia mencintai mereka semua sebagai koleksi cerita atau sebagai rekan seperjuangan dengan intensitas yang sama persis. Bagi Kim Dokja, setiap anggota tim adalah aset narasi yang sangat berharga dalam rencananya untuk mencapai akhir cerita. Kegagalan alat tersebut untuk membedakan skor di antara mereka adalah bukti dari kasih sayang Dokja yang bersifat universal namun dingin secara personal. Jung Hyun tertawa terbahak-bahak saat menyadari betapa konyolnya mereka terjebak dalam permainan psikologis sang rasi bintang. Sementara itu, Yoo Sang-ah tampak sedikit kecewa.
menyadari bahwa posisi istimewa yang ia harapkan ternyata dibagikan secara merata kepada seluruh anggota kelompok. Di tengah tawa dan kekecewaan tersebut, Shin Yuzung adalah satu-satunya yang menyadari perubahan atmosfer yang sesungguhnya. Ia merasakan getaran pada kontrak inkarnasinya, sebuah tarikan yang menandakan bahwa sang sponsor kini tidak lagi sekedar menonton dari kejauhan. Tiba-tiba, udara di depan mereka mulai beriak, memancarkan partikel cahaya putih yang menyilaukan. Sosok Kim Dok-ja muncul secara fisik di tengah mereka, bukan lagi sebagai bayangan samar, melainkan sebagai pria dalam jubah putih yang tampak sangat canggung akibat perdebatan skor kasih sayang yang baru saja ia dengarkan. Kedatangannya yang mendadak menghentikan semua diskusi. Shin Yuzung berteriak memanggil namanya dengan nada yang dipenuhi antara kerinduan dan kepanikan, menyadari bahwa kemunculan Dok-ja saat ini mungkin berkaitan dengan aktivasi ramalan kematian yang mereka takuti. Dok-ja menatap rekan-rekannya satu persatu, merasa sangat malu karena rahasia sistematisnya tentang bagaimana ia menilai mereka telah terbongkar melalui alat konyol tersebut. Ia ingin meminta maaf kepada Yuzung atas beban mental yang ia berikan, namun ia menyadari bahwa ada ancaman yang lebih besar yang sedang mendekat. Langit Paradise yang tadinya cerah kini mulai berubah menjadi merah tua, sebuah tanda bahwa para Dokaibi perantara tidak lagi senang dengan stagnasi di lantai 2. Hancurnya Paradise bukan berarti skenario berakhir, melainkan pembukaan bagi skenario yang jauh lebih brutal. Narasi ini menekankan betapa rumitnya hubungan antara seorang pembaca dan karakter-karakternya. Kim Dok-ja mencintai rekan-rekannya karena mereka adalah bagian dari novel yang ia sayangi. Namun cinta semacam itu justru menciptakan kerentanan yang bisa digunakan oleh sistem untuk menghancurkannya. Ramalan tentang kematian di tangan orang yang paling dicintai kini terasa semakin masuk akal karena kasih sayangnya tersebar ke seluruh anggota tim. Siapapun di antara mereka bisa menjadi instrumen takdir jika sistem memanipulasi keterikatan tersebut. Kim Dok-ja berdiri tegak di tengah rekan-rekannya, siap untuk menghadapi fase terakhir dari kastil gelap. Ia tahu bahwa tawa mereka akan segera berganti menjadi jeritan jika ia tidak bertindak cepat. Dengan kembalinya Dok-ja ke panggung fisik, tirai untuk babak penentuan Paradise telah benar-benar terbuka. Ia harus segera memberikan instruksi baru, memimpin mereka keluar dari reruntuhan ini sebelum takdir besar yang mengincarnya bermanifestasi sepenuhnya. Perjalanan mereka masih jauh dari kata selesai, dan Kim Dok-ja, sang narator yang membagi cintanya secara numerik, siap untuk menantang dewa-dewa Olympus demi menjaga agar setiap orang yang memiliki skor 481 poin itu tetap hidup hingga akhir cerita.